Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Sosiologi ini merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan sehingga dapat berdiri sendiri. Nah, menurut Horton dan Hahn, sosiologi itu bukan hanya ilmu murni yang hanya mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, namun menjadi ilmu terapan yang menyajikan cara-cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiahnya untuk memecahkan masalah sosial yang perlu ditanggulangi. Contoh dari masalah sosial yang ada di masyarakat adalah potret kemiskinan rakyat Indonesia. Hal itu dapat dikaji dengan sosiologi. Kenapa kemiskinan itu terjadi? Hal apa penyebabnya? Itu bisa digali menggunakan teknik-teknik penelitian dari sosiologi. Nah, sosiologi itu memiliki ciri-ciri ilmu pengetahuan. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Apa sih sosiologi bersifat empiris itu? Sosiologi bersifat empiris itu adalah pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat. Jadi sosiologi itu sumber pengetahuannya didapat dari observasi atau penelitian secara langsung dengan menggunakan pemikiran-pemikiran yang ilmiah. Dan hasilnya itu tidak bersifat spekulatif atau dugaan. Selanjutnya, sosiologi bersifat teoritis. Nah, jadi sosiologi bersifat teoritis ini adalah menyusun abstraksi dari hasil observasi dan menyusun menjadi sebuah teori. Jadi, hasil-hasil observasi dari kenyataan yang ada itu dikumpulkan dan disusun menjadi sebuah teori. Selanjutnya, sosiologi bersifat kumulatif. Teori sosiologi ini dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada, jadi kemudian diperbaiki, diperluas, serta memperhalus teori yang lama. Selanjutnya, sosiologi bersifat non-etis. Sosiologi bersifat non-etis ini bahwa segala sesuatu gejala itu tidak melihat baik buruknya suatu fakta, tetapi di sini tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta itu secara analitis, bukan menjudge suatu gejala itu baik atau buruknya. Selanjutnya, hakikat sosiologi. Hakikat sosiologi ini yang pertama adalah sosiologi merupakan ilmu sosial karena mempelajari gejala kemasyarakatan. Jadi sosiologi ini merupakan ilmu sosial dan bukan ilmu pengetahuan alam karena menjelaskan tentang gejala-gejala kemasyarakatan. Contohnya apa sih? Contohnya adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Itu merupakan contoh gejala kemasyarakatan. Jadi orang-orang yang di sekolah itu juga dinamakan masyarakat karena terjadinya interaksi dan hubungan di dalamnya. Yang kedua, sosiologi merupakan disiplin ilmu kategoris, bukan disiplin ilmu normatif. Nah, jadi di sini bahwa sosiologi itu membatasi diri pada apa yang terjadi saat ini dan bukan mengenai apa yang seharusnya terjadi. Jadi sosiologi itu melihat kenyataan yang ada, bukan seharusnya bagaimana kenyataan itu terjadi. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, bukan ilmu pengetahuan terapan. Nah, jadi di sini artinya bahwa sosiologi itu merupakan pengetahuan yang mendalam mengenai kemasyarakatan dan bukan menggunakan pengetahuan tersebut untuk masyarakat. Jadi di sini intinya sosiologi itu mengkaji masyarakat, bukan menggunakan pengetahuan-pengetahuan yang ada untuk masyarakat itu sendiri.
Yang keempat, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Artinya sosiologi itu memperhatikan bentuk pola-pola peristiwa dalam masyarakat, tetapi bukan wujudnya yang konkret. Jadi misalkan ada sekelompok orang, misalkan kelompok ojol, nah mereka melaksanakan atau melakukan interaksi di dalamnya. Di situ ada pola-pola peristiwa di dalam kelompok tersebut. Misalkan adalah kenapa ojol-ojol di situ bisa berkumpul bersama-sama? Awalnya kenapa tempat itu bisa dipilih, dan apa saja yang mereka bahas saat mereka berkumpul di dalamnya. Selanjutnya, nomor 5, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola umum. Jadi misalkan contohnya pengertian dari kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu? Intinya kelompok sosial itu adalah kumpulan dari individu yang saling berinteraksi dan saling berhubungan. Nah, itu merupakan suatu pengertian dan pola umum dari kelompok sosial sehingga terbentuklah menjadi suatu teori. Sosiologi ini mencari dan meneliti apa yang menjadi prinsip atau hukum-hukum umum dari interaksi antar manusia dan juga sifat hakikat, bentuk, isi, dan struktur dari masyarakat itu. Sehingga dari penelitian atau observasi itu terbentuklah suatu pengertian karena melihat dari pola-pola perilaku masyarakatnya. Yang keenam, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang empiris dan rasional. Nah, jadi sosiologi ini didapat karena adanya observasi atau penelitian secara langsung melihat gejala di masyarakat dan menggunakan hal-hal yang ilmiah, menggunakan penelitian secara ilmiah, menggunakan pemikiran akal sehat, sehingga terbentuklah ilmu pengetahuan sesuai kenyataan yang ada. Yang ketujuh, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang umum dan bukan ilmu pengetahuan yang khusus. Jadi di sini artinya sosiologi itu berfokus pada mempelajari gejala yang ada pada interaksi antar manusia itu, antar individu dengan individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok dengan kelompok, antar kelompok dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu sosial yang bersifat kategoris, terus murni, empiris, rasional, dan bersifat umum. Nah, jadi sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kalian dapat memahami mengenai penjelasan dari ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung chat Ibu secara pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.